kaum ini adalah kaum yang paling fanatik menyembah pepohonan itu sendiri guys. Atau di beberapa pendapat yang lain ada yang menyebutkan bahwasannya mereka menyembah pohon yang besar disebut Aikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Mr. Raul. Nah guys, kali ini gua akan ngebahas tentang kisah Ashabul Aikah, yang dimana kaum ini sendiri adalah suatu kaum yang menyembah pepohonan guys. Yang dimana biasanya dahulu itu lebih memilih menyembah berhala ataupun mereka tidak menyembah sama sekali. Namun special case buat kaum ini, mereka ternyata memilih menyembah semak-semak belukar dan batang-batang pohon yang ada di zaman tersebut guys, gitu lah. Yang dimana guys, di balik penyembahan mereka itu sendiri, ternyata mereka banyak sekali melakukan kecurangan-kecurangan yang banyak sekali diceritakan di ayat Al-Quran. Bahkan di zaman mereka sendiri sampai diturunkan seorang nabi dan rasul, yang dimana seorang nabi dan rasul yang diutus ini bukanlah seorang nabi biasa, melainkan dia dijuluki sebagai Khatibul Anbiya atau oratornya para nabi. Nah guys, untuk lebih lanjut simak pembahasan ini, gue minta tolong kalian semua untuk support channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe. Pada dasarnya, suatu kaum di zaman dahulu itu diazab kebanyakan karena 3 hal ini guys. Yang dimana 3 hal ini, yang pertamanya adalah kaum tersebut berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah mereka mendustakan para nabi dan rasul yang telah datang kepada mereka sehingga mereka mendapatkan azab. Dan yang ketiga adalah mereka malah menantang nabi dan rasul yang telah diturunkan kepada mereka untuk meminta azab, karena saking mereka tidak percayanya dengan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul yang datang kepada mereka guys. Bayangkan, biasanya orang minta tunjukin mukjizat, ini malah minta azab. Seperti salah satunya yang terjadi pada kaum ini guys, yaitu kaum Ashabul Aikah. Nah guys, berbicara tentang Ashabul Aikah, bahwasannya kaum ini telah banyak dikisahkan di dalam Al-Quran bersama juga dengan kaum Madian. Ada yang bilang bahwasannya Ashabul Aikah itu berbeda penduduk dengan penduduk dari negeri Madian. Ada yang bilang mereka merupakan bagian dari komunitas yang ada di negeri Madian ini sendiri guys. Namun secara gue pribadi guys, gue berpendapat bahwasannya kaum ini adalah kaum yang juga tinggal di negeri Madian. Hanya saja penduduk negeri Madian secara umum yang diceritakan dalam Al-Quran adalah penduduk yang tinggal di perkotaannya. Sementara yang Ashabul Aikah ini adalah kaum yang tinggal mungkin di dalam perkampungan yang terpisah gitu. Dan ketika kita berbicara tentang Ashabul Aikah, maka kita juga tidak luput tentang kisah dari penduduk negeri Madian, yang dimana tempat satu tinggal mereka sendiri dan mereka sama-sama kena azab guys. Nah, salah satu pendapat dikatakan oleh Ishaq ibnu Bishr, yang dimana dia mengutip dari riwayat Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kaum Madian dan penduduk Aikah adalah 2 umat. Allah telah mengutus kepada 2 umat tersebut salah seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, yang dimana itu secara pribadi menjadi referensi gua mengatakan bahwasanya Ashabul Aikah adalah salah satu bagian dari penduduk di negeri Madian, cuman berbeda dalam segi komunitas guys. Nah, kendati demikian, karena masih merupakan bagian dari negeri Madian, kalian juga perlu tahu bahwasannya negeri Madian ini diambil dari nama salah satu seorang anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Madian bin Ibrahim alaihissalam, yang dimana Ibrahim alaihissalam menikahi seorang wanita bernama Kontura sehingga melahirkanlah Madian ini guys. Dan akhirnya Madian ini hijrah ke suatu tempat, mendirikan suatu kabilah hingga menjadi suatu kaum turun-temurun, akhirnya menjadi besar guys. Gitu. Sehingga terbentuklah negeri di dalam situ yang dimana banyak terdapat beberapa kaum yang ada di situ. Salah satunya adalah Ashabul Aikah. Nah, lokasi dari Madian sendiri ini banyak sumber guys. Ada yang bilang terletak di daerah Hijaz dekat Tabuk Al-Ba'da, atau juga ada yang bilang di daerah India. Allah alam guys, tapi yang jelas menurut referensi yang secara pribadi gue dapat,
bahwasannya Madian ini dahulunya terletak di sebelah barat Laut Hijaz, di pantai timur dari Teluk Al-Qoba, dan ke arah utara Laut Merah, tepatnya di daerah Al-Ba'da atau di sekitaran Yordania guys, gitu loh. Allah alam guys, yang jelas gue selalu bilang kepada kalian bahwasannya kalian coba cross check lagi kepada referensi yang mungkin lebih tepat daripada gue, karena niat gue di sini hanya sekedar untuk menyampaikan dari point of view gue secara pribadi guys, gitu. Ya, dan guys, mungkin itu sedikit tentang kisah asal-usul dari Ashabul Aikah dan juga tentang sedikit negeri Madian yang bisa gue share. Perlu kalian ketahui juga bahwasannya kaum tersebut juga diutus salah seorang oratornya para nabi tadi, yang dimana akan gue simak di pembahasan berikutnya. Stay tune guys. Nah guys, seperti yang gue ceritain tadi, bahwasannya di kaum ini diutuslah seorang nabi sekaligus rasul untuk meneruskan jalan mereka guys, yang dimana kaum ini sendiri sudah terlalu sesat, dan saking sesatnya mereka pun sampai menyembah pohon. Akhirnya Allah utuslah seorang nabi yang dimana dia berasal dari kalangan mereka itu sendiri guys. Hal ini berdasarkan referensi dari surat Hud ayat 84, yang bahwasannya Nabi Syuaib alaihissalam itu Allah utus dari kalangan mereka sendiri, dan juga mengacu dari surat Al-Ankabut ayat 36 yang menyebutkan bunyi yang serupa guys, kira-kira gitu loh. Nah, hal ini menguatkan bahwasannya memang Nabi Syuaib alaihissalam ini berasal dari negeri Madian guys. Dan juga kalian perlu tahu bahwasannya Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah salah seorang nabi yang dijuluki sebagai Khatibul Anbiya, atau yang tadi udah gue bilang bahwasannya dia adalah juru bicaranya para nabi, atau bahasa mahasiswanya dia adalah oratornya para nabi. Yang dimana biasa kalau mahasiswa sekarang kan kerjaannya demo dan juga menyampaikan aspirasi tentunya kan guys, gitu loh. Karena gue juga pernah kayak gitu ya kan. Tapi beda, beliau ini Nabi Syuaib alaihissalam ini memang selain karena dia pintar berorasi, dia juga pintar dalam bertutur kata dan fasih dalam berbicara. Karena dia ini juga diutus di kaum yang memang kaumnya ini merupakan salah satu kaum yang pintar banget dalam beretorika guys. Jago mendebat, pintar berdiskusi, serta memang kaumnya ini adalah kaum yang kaya akan peradaban sehingga memang cerdas gitu guys. Kira-kira begitu ya, Allahu a'lam bishawab guys. Tapi yang jelas memang perjuangan Nabi Syuaib alaihissalam ini memang tidak mudah. Dan nanti insya Allah kita akan lihat terkait penjabaran dari dialog Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya yang tertera di banyak sekali ayat Al-Quran guys. Dan juga Nabi Syuaib alaihissalam ini berasal dari keluarga yang terpandang. Hal ini berdasarkan dari Quran Surat Hud ayat 91 dan 92. Di situ dijelaskan bahwasannya kaum Madian ini itu menghormati dari mana Nabi Syuaib alaihissalam ini berasal gitu guys, dan merupakan bagian dari keluarga yang terhormat guys. Dan juga guys, Nabi Syuaib alaihissalam ini salah satu nabi yang berasal dari Arab, yang dimana hanya ada 4 nabi yang dari Arab. Itu berdasarkan riwayat dari hadis, itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Hibban yang menyatakan Nabi SAW berkata kepada Abu Zar, ada 4 nabi dari Arab, yaitu Hud, Soleh, Syuaib, dan nabimu ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, bukan gua guys tentunya. Madian adalah sebuah negeri yang dimana dahulunya telah banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala berikan karunia dan rahmatnya di situ. Salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan mereka kesejahteraan di bidang pertanian maupun juga perdagangan. Dahulunya juga penduduk di negeri Madian ini mereka mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Hanif atau agama yang lurus gitu guys. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, dan mereka mulai berbuat kemungkaran di muka bumi ini guys. Salah satunya adalah mereka sangat senang sekali berbuat kecurangan dalam ukuran timbangan guys. Dan juga mereka melakukan perampokan dan menghalangi orang dalam berbuat kebaikan guys. Yang dimana dalam fase dakwah pertama Nabi Syuaib alaihissalam ini, beliau mendakwahi penduduk kota yang ada di negeri Madian ini sendiri guys. Yang dimana memang penduduk kotanya ini terkenal akan kecerdasannya dan jagonya dalam berdialektika. Hal itu sebagaimana Allah kisahkan dari surat Al-A'raf mulai dari ayat 85 sampai 93, dan juga surat Hud 84 sampai 95. Yang dimana dari dialognya tersebut di surat Al-A'raf guys,
bahwasannya Nabi Syuaib alaihissalam itu banyak sekali mendakwahi mereka, wabil khususnya tentang tauhid, dan juga sedikit menyinggung terkait kecurangan mereka dan mengisahkan tentang kaum penduduk kota Madian, yang dimana penduduk kota dari kaum Madian itu sendiri guys senang sekali menghalangi orang-orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Syuaib alaihissalam agar mereka tidak beriman kepada Nabi Syuaib guys. Seperti yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di surat Al-A'raf ayat 85 sampai 86, yang dimana Allah berfirman, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah sembahan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Dan di ayat berikutnya, dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari situ telah dilihat bahwasannya bagaimana dakwah Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya untuk tidak berbuat curang. Dan di ayat 86-nya mengisahkan tentang bagaimana kaum dari penduduk kota Madian tersebut menghalangi ajaran Nabi Syuaib alaihissalam agar orang-orang tidak mengikuti ajaran tersebut guys. Nah, padahal penduduk Madian ini seperti yang gue bilang tadi, bahwasanya mereka selain cerdas secara akal, mereka juga cerdas secara ekonomi guys. Yang dimana saking cerdasnya mereka sampai berbuat curang gitu loh. Karena kecerdasannya juga diliputi oleh setan yang menggoda kalian. Yang dimana ini juga dikisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 87, yaitu, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengolah harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang-orang yang sangat penyantun dan pandai. Nah, orang-orang yang sangat penyantun dan pandai di sini ditujukan untuk Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka mengakui bahwasannya Nabi Syuaib alaihissalam itu adalah seseorang yang memang memiliki kepribadian yang santun dan juga pandai. Hanya saja karena kebodohan mereka dan ego mereka yang tinggi membuat mereka tetap bersikukuh untuk tidak mengakui dari ajaran Nabi Syuaib alaihissalam. Semakin lama penduduk Madian ini malah semakin sesat guys, dan semakin berlarut-larut mereka semakin berbuat kerusakan. Dan semakin di setiap harinya Nabi Syuaib alaihissalam ini selalu mendakwahi mereka, hingga pada saat satu ketika mereka sudah mulai mengancam dan berusaha mengusir Nabi Syuaib beserta pengikutnya. Dan ini terekam oleh Al-Quran di ayat Al-A'raf 88, yaitu pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib mengatakan, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Lalu berkata Syuaib, dan apakah kamu akan mengusir kami kendati pun kami tidak menyukainya? Akhirnya di dalam fase tersebut kaumnya berusaha untuk mengusir Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya, walaupun dia tahu Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang terpandang, sebagaimana dikisahkan juga dalam surat Hud di ayat 91 dan 92-nya, yang dimana di situ dijelaskan bahwasannya mereka itu masih menghargai Nabi Syuaib alaihissalam karena Nabi Syuaib alaihissalam itu berasal dari keluarga yang terpandang di ayat 91-nya. Lalu di ayat 92-nya Nabi Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku ini lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia tempatkan di belakangmu atau diabaikan. Sungguh pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Nah, di ayat 92 ini Nabi Syuaib pun bahkan lebih meninggikan Allah daripada sekedar background dari keluarganya guys. Yang dimana ini menunjukkan ajaran Allah itu lebih penting daripada sekedar ada suku atau kekeluargaan yang ada pada saat zaman kaum itu guys. Hingga satu ketika mereka telah didakwahi oleh Nabi Syuaib dengan segala macam cara, dengan kesabaran dan dengan santunnya Nabi Syuaib, dan juga dengan retorikanya yang fasih dan juga baik atas izin Allah juga tentunya guys, mereka tetap gak mau terima. Akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk hijrah
ke negeri lain, yang dimana kaum tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemungkaran mereka, yang dimana itu terekam di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 90 sampai 93. Yaitu pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib berkata, sesungguhnya jika kalian mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian setelah itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka Syuaib pun meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberikan nasihat kepadamu. Bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir." Nah, dia tersebut pun telah menceritakan bahwasannya kaum tersebut tetap kekeh sehingga Allah azab dengan dikirimkannya gempa kepada mereka hingga mereka mati bergelimpangan. Dan juga Nabi Syuaib alaihissalam pun sebelumnya sudah sampaikan kepada mereka tentang amanat-amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena hati mereka yang keras dan tetap kekeh, hingga akhirnya Allah azab mereka seperti itu. Dan akhirnya hijrahlah Nabi Syuaib alaihissalam bersama para pengikutnya ke kaum Ashabul Aikah, yang dimana akan kita bahas selanjutnya. Nah, setelah fase dakwah pertama Nabi Syuaib alaihissalam di kota Madian, yang dimana penduduknya akhirnya Allah azab dengan gempa, akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam tugaskan dakwah berikutnya di Ashabul Aikah. Seperti yang gue bilang tadi, yaitu merupakan salah satu komunitas yang ada di negeri Madian itu sendiri, guys. Walaupun ada beberapa pendapat yang bilang bahwasanya Ashabul Aikah itu di luar dari negeri Madian. Allah alam bisawab, guys. Gue kembalikan lagi kepada yang memang lebih berkapasitas, guys. Nah, namun di penjelasan gue kali ini bahwasanya Ashabul Aikah adalah bagian dari komunitas di negeri Madian itu tersebut. Nah, penyebutan Ashabul Aikah ini sendiri pun telah banyak dikisahkan di Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Hijr ayat 78 dan 79, surat Asy-Syu'ara ayat 176, surat Shad ayat 13 dan 14, dan juga di beberapa surat lainnya yang mungkin karena keterbatasan ilmu gue tidak tahu di ayat berapa, guys. Allah alam bisawab, guys. Nah, guys, penduduk Ashabul Aikah ini sendiri pun sebenarnya lebih parah dari penduduk Madian, guys. Di samping mereka senangnya berbuat kecurangan, mereka itu juga doyan melakukan perampokan, pembunuhan, dan juga pemerkosaan kepada setiap kaum wanita, guys, gitu loh. Dan juga kaum ini adalah kaum yang paling fanatik menyembah pepohonan itu sendiri, guys. Atau di beberapa pendapat yang lain ada yang menyebutkan bahwasannya mereka menyembah pohon yang besar disebut Aikah. Atau sebagian yang lain mengatakan bahwasannya mereka menyembah pepohonan atau semak belukar yang menjadi hutan yang mereka sembah, gitu, guys. Sehingga disebut dengan Aikah. Allahu alam ya, guys. Intinya mereka menyembah selain daripada Allah dan tidak menyembah berhala, malah menyembah tanaman, gitu kan. Walaupun sama-sama makhluk hidup, tapi ini lebih kompleks sih, karena mereka menyembah makhluk yang berfotosintesis, ya kan. Nah, karena itulah ini merupakan salah satu tantangan dakwah yang ternyata lebih sulit daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Bayangkan, padahal dia berharap kaum dari Ashabul Aikah ini adalah kaum yang mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di samping mereka berbuat kecurangan dan kerusakan yang gue sebutin barusan tadi, guys, dan penyembahan mereka kepada makhluk yang berfotosintesis tadi, guys, yaitu pepohonan, ya, guys, mereka ternyata juga mengata-ngatai Nabi Syuaib alaihissalam. Dan mereka ini lebih parah ngata-ngatain Nabi Syuaib alaihissalam, sampai-sampai mereka mengatakan Nabi Syuaib alaihissalam itu adalah seorang penyihir dan juga pendusta, yang dimana penduduk kota Madian tadi itu adalah kaum-kaum yang berdialog tapi dengan bahasa yang lebih halus. Dan juga mereka tidak secara spesifik menyebutkan bahwasannya Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah seorang pendusta ataupun seorang penyihir. Nah, kaum Ashabul Aikah ini adalah kaum yang memang sembarangan mulutnya, dan juga memang kaum yang lebih barbar daripada penduduk di kota Madian tadi, guys. Allahu alam. Seperti yang dikisahkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 179, yang dimana Allah berfirman, penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Di situ dijelaskan bahwasannya Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaum dari Ashabul Aikah
untuk menyembah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Namun lagi-lagi dia ditolak oleh kaum Ashabul Aikah tersebut. Hingga Nabi Syuaib alaihissalam pun juga mendakwahi mereka agar mereka tidak berlaku curang, guys. Setiap waktu Nabi Syuaib alaihissalam bersama para pengikutnya mendakwahi kaum Ashabul Aikah untuk kembali ke jalan Allah. Ternyata di setiap waktu itu juga mereka tetap bersikukuh tidak mau kembali ke jalan Allah dan malah semakin berbuat kerusakan lainnya penduduk kota Madian, guys. Dan malah mereka itu semakin lebih dalam berbuat kecurangannya. Karena memang penduduk di negeri Madian tadi yang gue bilang di awal, guys, memang terkenalnya mereka itu karena perbuatan kecurangan mereka gitu, guys. Apalagi dalam menakar timbangan termasuk yang ada di Ashabul Aikah. Hingga mereka pun sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana dikisahkan di surat masih sama Asy-Syu'ara tapi di ayat 185 sampai 190 yang dimana Allah berfirman, mereka berkata sesungguhnya kamu adalah seseorang dari orang-orang yang kena sihir dan kamu tidak lain melainkan seseorang manusia seperti kami dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka akhirnya Allah Azza wa Jalla mengazab mereka. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika termasuk orang-orang yang benar. Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kekuasaan Allah, tanda-tandanya, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman dan sungguh Rabbmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah guys, di statementnya kaum Ashabul Aikah di ayat 187 ini, mereka malah menantang Nabi Syuaib alaihissalam untuk menjatuhkan azab Allah pada mereka. Sembari mereka mengolok-olok Nabi Syuaib alaihissalam ini sebagai seorang penyihir. Hingga akhirnya di ayat 188-nya, Nabi Syuaib alaihissalam pun tidak secara langsung mendoakan mereka untuk tertimpa azab, melainkan dia berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Akhirnya Allah mengazab mereka itu dengan naungan awan-awan yang gelap, yang dimana di beberapa sumber yang gue dapat termasuk dari salah satu ceramah Ustadz, bahwasanya pada saat hari azab mereka itu Allah SWT itu menurunkan rasa panas selama 7 hari dan 7 malam hingga akhirnya mereka merasa kepanasan di setiap harinya. Allah datangkanlah segumpalan awan kepada mereka yang mereka pikir bahwasanya awan tersebut malah melindungi mereka dari rasa panas tersebut, dikira dari matahari gitu kan, padahal malamnya mereka juga kepanasan gitu. Karena mereka berpikir awan tersebut melindungi mereka, mereka berkumpul di awan tersebut, ternyata segumpalan awan tersebut malah membakar mereka dan menghujani mereka dengan api sehingga Allah azab mereka dengan sejadi-jadinya. Seperti yang tertera di statement ayat 189. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang besar. Yang dimana hal tadi merupakan pembelajaran bagi kita semua dan merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah guys, sekian sharing-sharing dari gua tentang kisah dari Ashabul Aikah dan juga penduduk kota dan negeri Madian ini sendiri, guys. Gue berharap setiap apa yang gue sampaikan ini menjadi manfaat untuk gue pribadi dan umumnya untuk kalian semua. Dan gue juga sekali lagi mohon maaf kepada kalian semua semisalnya ada referensi dari gue yang ternyata tidak tepat atau tidak sesuai sama teman-teman sekalian. Karena sungguh niat gue di sini hanyalah ingin share dan juga berbagi kepada kalian semua tentang kisah dari yang gue sampaikan ini, guys. Dan juga jangan lupa guys, kembalikan lagi dari apa yang gue katakan ini kepada ahli ilmu atau ulama yang memang sesuai dan kapasitas di bidangnya masing-masing. Sekian dari gue guys, gue mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah atau kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.